Kalau orang tidak mau merenungi Al-Quran, ala qulubin aqfaluha, maka hatinya akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi Al-Quran ini bukan karya ulama, bukan pendapat cendekiawan, bukan pula kata-kata bijak orang ahli filsafat. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. 3, 2, 1. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi di awal atau surah An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi yang ditekan oleh Allah untuk bertakwa adalah an-nas. Ya, untuk salat an-nas, untuk melakukan puasa adalah an-nas, untuk bertakwa adalah an-nas, untuk melakukan hal-hal yang akan dijadikan bekal nanti di kehidupan berikutnya, di kehidupan setelah kehidupan dunia ini adalah an-nas, semua an-nas. Insan di mana? Insan yang bertanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukan oleh an-nas atau nafsun ini. Yang ketika nafsun mau memilih jalan yang diberikan oleh Allah, seperti tadi, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika nafsun atau an-nas ini mau memilih jalan yang takwa, maka yang bertanggung jawab adalah insan di situ. Ketika nas atau nafsun ini mau memilih jalan yang fujur, jalan yang jahat, dari setiap anggota tubuh kita. Jadi umpama mata mau memilih mata yang mau memilih ketakwaan, ada insan yang bertanggung jawab. Ketika mata mau memilih jalan yang jahat, juga ada insan yang harus bertanggung jawab. Ketika tangan, apapun yang akan dipilih oleh an-nas ini, apapun yang akan dikerjakan oleh nafsu ini, maka insannya yang harus bertanggung jawab. Artinya insan harus selalu menjadi insan yang baik. Dari mana insan yang baik? Dari aklan, dari akal di otak kita yang bertugas untuk mencari pengetahuan-pengetahuan yang baik. Jadi akal inilah yang bertugas untuk mencari pengetahuan-pengetahuan yang baik, disuplaikan, diberikan pada insan agar bisa memanage nafsun, memanage diri kita. Sehingga di dalam Al-Quran yang selalu diberi motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kebaikan adalah akal. Di dalam Al-Quran banyak sekali, afala ta'qilun, afala ya'qilun, apakah mereka tidak berpikir, tidak menggunakan akal dengan baik. Sehingga dalam Al-Quran ada lahum qulubun la yafqahu, lahum adhanun la yasma'una biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Jadi kadang manusia itu punya mata tidak digunakan, kadang diberi telinga oleh Allah tidak digunakan dengan baik, maka akhirnya akan menjadi seperti hewan, kata Allah. Ulaika kal an'am, mereka lah kadang seperti hewan, balhum adall, bahkan tidak jarang lebih sesat, lebih buruk daripada hewan. Kapan? Ketika tidak bisa menggunakan akalnya, tidak bisa memfungsikan akal dengan baik. Maka seiring atau sejajar dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzilat
alayyal bariha ayatun wailun liqariha walam yatadabbarha. Rasulullah pernah bersabda, semalam Jibril datang membawa ayat, menyampaikan ayat kepada saya. Celakalah dengan ayat tersebut, wailun, celakalah orang yang hanya mau membacanya, walam yatadabbarha, dan tidak mau merenunginya. Nah, karena Al-Quran ini secara umum bukan diturunkan hanya untuk dibaca, tapi untuk direnungi dan diamalkan. Ini bukan kita baca terus Al-Quran hanya seperti itu, bukan. Tapi afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mau merenungi Al-Quran? Kalau orang tidak mau merenungi Al-Quran, ala qulubin akfaluha, maka hatinya akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi Al-Quran ini bukan karya ulama, bukan pendapat cendekiawan, bukan pula kata-kata bijak orang ahli filsafat, bukan. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, yuta'abbad bi tilawatihi, yang membacanya, melihatnya, menyentuhnya, dan segala aktivitas yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi tadi, semalam Jibril datang membawa ayat, celakalah orang yang hanya membacanya dan tidak mau merenunginya. Ayat apa? Ayat di akhir surah Ali Imran, yaitu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi kita mesti selalu berpikir, artinya memfungsikan akal dengan baik. Bagaimana bisa memfungsikan akal dengan baik? Ya tentu saja kita harus belajar ilmu syariat. Kita mesti mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis agar ilmu kita menjadi ilmu yang baik. Kita mempelajari ayat-ayat dalam Al-Quran, kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, dan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan kita menjadi orang yang suka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi dan isinya. Artinya semua yang kita temukan, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar di dunia ini kita mesti pelajari dengan dasar pembelajaran atau ilmu yang baik, ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan hadis, sehingga menjadi pengetahuan yang baik. Dan pengetahuan itulah yang disuplaikan, yang diberikan kepada insan kita, sehingga kalau insan kita sudah diberi pengetahuan yang baik oleh akal, kalau insan kita sudah diberi ilmu syariat oleh akal, kalau insan kita sudah diberi tentang pengetahuan tentang alam semesta yang menunjukkan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka insan akan selalu berkomitmen dengan ilmu-ilmu tersebut dan akan dijadikan alat oleh insan untuk memanage nafsu, untuk memanage diri kita. Jadi agar lebih bisa difaham, jadi akal, otak, dalam otak kita ada akal kita yang mencari ilmu. Tentunya harus ilmu yang benar, ilmu yang baik, bukan ilmu tentang kejahatan. Dan ilmu itu diberikan pada insan kita yang ada dalam tubuh, yang ada dalam diri kita,
kemudian ilmu itu oleh insan dijadikan bekal, dijadikan senjata, dijadikan alat untuk memanage nafsu, untuk memanage diri kita yang ada dalam diri kita juga, sehingga menjadi nafsu yang mutmainnah atau minimal lawamah. Jadi nafsu ini perlu kita tingkatkan terus menjadi nafsu mutmainnah, kadang turun menjadi lawamah, jangan sampai ke ammarah. Kalau ammarah yang selalu dibiarkan maka akan menjadi orang jahat, menjadi orang yang kata Allah wa qad khaba man dassaha. Atau dalam ayat lain kafura, menjadi nafsu yang kafir, menjadi nafsu yang berujung pada kehidupan kesengsaraan nanti di akhirat. Jadi kata Allah inna hadainahu sabila imma syakiran itu fil jannah wa imma kafura. Ada nafsu menjadi nafsu yang kafir sehingga menjadi kehidupan atau mengalami dan akan berada pada kehidupan yang sengsara nanti di akhirat, naudzubillah. Atau ayat yang tadi dalam surah Asy-Syams wa qad khaba man dassaha, sehingga dari dua ayat dalam dua surah tadi maka kita atau insan kita harus pandai memilih selalu menjadikan nafsu yang lawamah, yang bisa diajak berbuat baik, nafsu yang bisa meningkat karena nasihat, karena ilmu, bisa meningkat menjadi nafsu mutmainnah.